lagi kucing-kucingan, lalu mau lari, ternyata ada gempa. Nah, langsung kumpul di tengah lapang. Panik. Habis olahraga, lagi duduk di kelas berlima sama teman. Langsung ada getaran, langsung cina ada gempa, langsung keluar ke lapangan. Jadi waktu itu kebetulan saya lagi di kelas sedang mengadakan kuis bersama anak-anak, dan kebetulan waktu itu lagi banyak kabel-kabel karena kita sedang menggunakan multimedia. Pas sedang anak-anak lagi menjawab pertanyaan dan lagi sorak-sorak, tiba-tiba ruangan bergetar hebat. Saya sempat bingung ini ada apa. Untung ada salah satu anak Ismail, dia langsung buka pintu, "Ibu gempa," dia bilang kayak gitu. Langsung anak-anak, "Ayo anak-anak," kayak gitu, langsung semuanya keluar. Dan pada akhirnya kita semua berkumpul di lapangan untuk waktu yang lumayan lama karena kaget juga, belum pernah merasakan gempa yang sebesar kemarin. Terus kan titiknya juga kita deket banget, jadi kerasa banget gitu kemarin panik. Pada waktu kejadian di tanggal 18 itu sekitar jam 9.40 anak-anak lagi berada di kelas. Pada waktu kejadian gempa, alhamdulillah dengan sigap para guru segera mengeluarkan anak-anak ke lapangan terbuka. Setelah pasca gempa di kami, pelaksanaan pembelajaran tetap masih melaksanakan pembelajaran. Kami melaksanakan pembelajaran di ruang kelas gitu. Anak-anak dibawa ke lapangan, ke lapang ini juga dibawa ke lapang sepak bola Kertasari sana gitu. Setelah kejadian gempa tersebut, selama 2 hari anak-anak belajar di rumah dulu, karena pas hari gempa itu kan terjadi secara terus-menerus. Takutnya nanti anak-anak di sekolah gempa terjadi lagi, terus ada orang tua juga yang khawatir terhadap anak-anaknya. Jadi anak-anak itu belajarnya di alam terbuka gitu. Sekitar pelaksanaan sampai hari Sabtu kemarin itu sekitar 1 minggu pelaksanaan di luar. Pembelajaran mungkin ya terganggu juga sih, banyak juga materi-materi pembelajaran yang terhambat lah. Kemarin kan hampir 1 minggu, sekarang hampir 2 minggu. Pas kejadian itu hari Rabu ya, jadi langsung aja suruh di rumah, masuk lagi hari Senin tanggal 23. Tanggal 23 sampai hari kemarin hari Sabtu itu harus trauma healing 1 minggu. Jadi nggak ada pembelajaran dimulai dari kemarin hari Senin. Ada ruang kelas yang rusak sehingga anak harus melakukan pembelajaran di tenda. Di kami di SD 2 Kertasari ini yang rusak parah itu 1 kelas. Jadi anak yang 1 rombel itu, rombongan belajar kelas 3 itu belajarnya di tenda. Kerusakan yang dialami oleh SD Rembang Sari ini adalah ruang kelas ya. Ada 4 ruang kelas yang mungkin kalau dikatakan berat tidak, tapi kalau untuk diisi ini takut sebab kondisi dindingnya sudah mulai miring-miring. Jadi ada 4 ruangan kelas yang tidak bisa digunakan. Apalagi dinding yang dekat jalan itu kan ada mobil-mobil besar, itu takut dindingnya akan roboh menimpa anak-anak. Yang dialihkan ke tenda itu sekarang ada 2 kelas ya, kelas 5 dan kelas 6. Belajarnya panas, dari jam 10 sudah panas Pak, panas ya gitu aja. Kalau kesulitannya ya mungkin ya namanya belajar di tenda ya, anak tidak bisa dikondisikan secara ini. Panas sambil tiduran anaknya. Secara psikis anak-anak kami semua di sini merasa masih trauma lah, masih ada trauma bagi anak-anak. Ada angin besar pun menganggapnya mereka itu ada gempa juga, padahal tidak. Anak-anak kami masih merasa trauma untuk belajar, untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Kalau untuk dari segi psikis, ada beberapa anak yang masih takut. Kadang anak-anak kan
sering menceritakan, ibu kemarin ibu di mana, titik pusatnya ibu riwes atau dan lain sebagainya gitu, seperti itu. Sedih dan panik karena rumah-rumah di sana sangat rusak. Saya juga merasakan ya, apalagi anak-anak kalau ada getaran sedikit langsung melirik ke pintu ingin lari. Itu ada ya kemarin kelas 1 katanya dia trauma gitu, nggak mau ke sekolah. Tapi gak tahu sekarang udah kemarin seminggu itu tidak pernah masuk sekolah. Takut katanya. Kalau untuk kondisi anak ya psikisnya mungkin ya kita setiap hari anak ya disuruh bahagia aja, terus banyak permainan, belajar sekarang sambil bermain aja terus gitu. Harapan ke depan kami untuk pemulihan psikis pasca gempa ini adanya instansi atau lembaga-lembaga yang dapat membantu anak-anak kami untuk mengembalikan psikis anak supaya anak traumanya bisa hilang gitu. Bisa berjalan pembelajaran seperti biasa yang diharapkan di kemudian hari gitu. Kalau untuk bantuan ke anak-anak belum ada, baru ada dari emergency response ini, dari Gugah Nurani ini ya, dari Gugah Nurani Indonesia ini yang masuk ke sekolah kami ini gitu. Kegiatan yang trauma healing yang diselenggarakan oleh GMI, alhamdulillah ya, itu tadi saya lihat juga anak-anak sangat antusias sekali ya. Terus apalagi dikasih kenang-kenangan anak-anak sampai heboh. Alhamdulillah dengan masuknya Gugah Nurani ke SD kami merasa terbantu secara sosial anak-anak. Anak-anak bisa bertambah semangat lagi untuk belajar. Istilahnya ada pembangkit semangat kepada anak untuk melakukan pembelajaran di sekolah gitu. Untuk teman-teman dari Gugah Nurani Indonesia, terima kasih banyak telah datang ke sekolah kami SDN Citawang. Terima kasih juga untuk bantuan moral dan materialnya untuk anak-anak. Anak-anak sangat senang sekali. Kami juga dari pihak sekolah sangat senang sekali. Terima kasih kepada GNI atas perhatiannya terhadap anak-anak dan mungkin kepada guru-guru. Saya ucapkan terima kasih kepada Gugah Nurani. Terima kasih Gugah Nurani telah membantu SD kami. Terima kasih GNI. Terima kasih.